Qin Chen menghentikan keinginannya untuk mencari harta karun ini dan terus memperdalam. Tiba-tiba, sarang naga di depan sepertinya telah berakhir, dan yang muncul di depan Qin Chen adalah sebuah danau. Melihat danau di depannya, Qin Chen juga linglung, yang sama sekali berbeda dari pemandangan jauh di dalam sarang naga yang dia bayangkan. Air biru itu beriak dan berkilau. Orang yang tidak tahu mengira itu adalah surga. Qin Chen datang ke tepi danau. Di tepi danau, beberapa orang bijak telah tiba, dan mata mereka memadat saat Qin Chen tiba. Qin Chen telah memastikan kekuatannya sebelumnya, dan ras umum takut mereka tidak akan berani menghadapi Master Naga sejati. Ketika Qin Chen datang ke tepi danau, dia menyadari ada yang tidak beres dengan danau itu. Danau itu berkilau. Pada awalnya, Qin Chen mengira bahwa danau itu adalah semacam sumber air khusus. Tetapi ketika dia sampai di tepi danau, dia menemukan danau itu dalam dan tak terduga, dan seluruh danau memberi orang perasaan yang sangat dalam. Ini ternyata adalah danau kekuatan jiwa. Selain itu, kekuatan jiwa, dengan aura kekacauan yang kuat, bahkan memberi Qin Chen perasaan tentang asal-usul alam semesta dan awal dari segalanya. Loh, kok di telaga ini saya justru merasakan asal-muasal lahirnya alam semesta, sebenarnya telaga apa ini? Gumam Qin Chen terkejut. Bagi orang lain, itu hanyalah sebuah danau biasa, tetapi Qin Chen melihatnya secara berbeda. Pada saat ini, Qin Chen benar-benar tenggelam di dalamnya, karena dia melihat sesuatu yang luar biasa di danau ini, dan dia tidak tahu apa yang luar biasa itu, tetapi dia merasa bahwa benda ini mengandung alam semesta. Asal-muasal perkembangan bahkan memuat aturan kerja alam semesta, juga asal-usul, kehidupan abadi, hidup dan mati. Qin Chen telah memperoleh tingkat pencapaian tertentu di jalan asal. Dia memiliki pemahaman yang mendalam tentang asal-usul, tetapi ketika dia melihat danau ini, Qin Chen tiba-tiba menyadari bahwa dia masih awam. Qin Chen terobsesi dengan danau ini, kekuatan spiritualnya benar-benar terbenam di dalamnya, jiwanya sepertinya ditelan oleh lubang hitam, berpikir keras, memahami esensi asal, dan mencari evolusi jalan ini. Jika jalur ini benar-benar utuh, itu akan terlalu menakutkan. Lalu bagaimana dengan Dizun dan Tianzun? Ini mewakili arti sebenarnya dari asal-usul alam semesta. Qin Chen sendiri tidak menyadarinya, tetapi perhitungan dan wawasan yang putus asa ini telah kehilangan vitalitasnya dan bahkan kekuatan hidupnya. Dia sudah tenggelam di dalamnya, bahkan dia tidak mengetahuinya. Vitalitas Qin Chen dikonsumsi dengan sangat buruk, kepalanya mulai memutih, seolah-olah dia telah tumbuh puluhan atau ratusan tahun dalam sekejap mata. Tetapi pada saat ini, gas naga sejati di tubuh Qin Chen tiba-tiba muncul, dan asal mula waktu diaktifkan di benaknya, dan bahkan pohon ajaib dari 10.000 dunia di batu giok keberuntungan alam semesta diam-diam beroperasi, mengeluarkan kekuatan tanpa akhir. Kekuatan tak berujung memberi makan kembali jiwa Qin Chen, dan kekosongan karma dan asal mula waktu dalam jiwa juga mulai menjaga jiwa Qin Chen untuk menghentikan penuaan Qin Chen, dan mencegahnya tersesat di surga asal ini. Pada saat ini, para pemuja lainnya di tepi danau tercengang. Pada saat ini, roh naga Qin Chen sedang berguling, dan rambut hitam di salah satu ujungnya berwarna putih dan hitam, hitam dan putih, berulang kali. Ini mengejutkan yang mulia lainnya. Mereka juga bisa melihat betapa luar biasa danau itu, tetapi sama sekali tidak ada yang namanya reaksi Qin Chen ketika dia melihat danau itu. Mata beberapa Zun di sekitarnya memancarkan cahaya, mungkinkah karena Qin Chen adalah ahli naga sejati? Kemungkinan besar tempat ini adalah kedalaman sarang naga, dan mungkin danau ini benar-benar memiliki efek khusus pada penguasa klan naga sejati. Jika mereka tahu bahwa Qin Chen sedang dalam krisis sekarang dan tidak bisa bergerak sama sekali, mereka pasti akan menyesalinya. Tidak tahu berapa lama, Qin Chen tiba-tiba tersadar. Dia membuka mulutnya dan menyemburkan seteguk darah. Setelah seteguk darah ini menyembur keluar, Qin Chen merasa lebih baik. Dia menatap danau dengan takjub.
Dia bisa merasakan bahwa daya tarik naga asli yang kuat datang dari kedalaman danau ini. Qin Chen memandangi danau di depannya dengan jantung berdebar, dan ketakutan serta keheranan yang tak ada habisnya muncul di dalam hatinya. Sampai sekarang, dia benar-benar terbangun, mengetahui betapa menakutkannya situasi yang telah dia alami sebelumnya. Jika bukan karena jiwanya yang istimewa, dan untuk harta seperti Time Origin dan pohon iblis dari 10.000 dunia, dia mungkin telah sepenuhnya jatuh ke dalam kekuatan jiwa ini, dan bahkan mengubah dirinya menjadi bagian dari danau ini. Memikirkan hal ini, Qin Chen memiliki ketakutan yang tak ada habisnya di dalam hatinya. Dia duduk bersila di tanah, dan tiba-tiba, darah melonjak di dalam tubuhnya, seolah-olah naga sungguhan meraung dan melayang di tubuhnya, dan perlahan mulai memulihkan tubuhnya yang sebelumnya rusak. Orang lain di sekitar melihat Qin Chen tiba-tiba menyemburkan seteguk darah, lalu duduk di tanah dengan wajah pucat. Baru saat itulah mereka tiba-tiba datang ke situasi Qin Chen sebelumnya, dan mereka semua kesal. Jika mereka tahu bahwa Qin Chen dalam kesulitan sebelumnya, mereka pasti tidak akan ragu untuk membunuh Qin Chen dan mengambil harta darinya, tetapi sekarang sudah terlambat. Terutama yang paling dekat dengan Qin Chen. Di tubuh Qin Chen, gelombang aura naga asli bergema terus-menerus. Meski danau di depannya hampir membunuhnya, itu juga memberinya manfaat besar. Buku asal-usul di tubuh Qin Chen menjadi semakin luas dan mendalam, dengan kekacauan yang melonjak, mengandung atmosfer langit dan bumi. Tiba-tiba, Qin Chen membuka matanya dan menghela nafas sedikit. Meskipun buku asalnya telah mengalami beberapa perubahan, konsepsi artistik semacam ini sangat tipis, yang tidak berarti bahwa ia telah benar-benar menguasai asal mula alam semesta. Jika Qin Chen bisa bertahan lebih lama, dia mungkin bisa merasakan lebih banyak, tapi dengan cara ini, Qin Chen juga akan lebih berbahaya. Dalam tubuh Qin Chen, kekuatan yang menggelembung melonjak, tetapi kerusakan sebelumnya sangat besar sehingga tidak peduli bagaimana Qin Chen merangsang darah di tubuhnya, dia tidak dapat memperbaiki dirinya sendiri dalam waktu singkat, terutama buku asal. Itu dengan panik melahap energi kacau dari dunia luar. Sangat disayangkan meskipun kekacauan di sini kuat, masih kalah jauh dengan perolehan kitab asalnya. Perubahan tubuh Qin Chen juga menarik perhatian orang lain di sekitarnya. Orang dari klan naga sejati ini sebenarnya sedang memperbaiki rantai di sini. Apakah dia baru saja melihat sesuatu di danau jiwa ini? Ketika kami datang ke sini, kami tidak melihat ada orang yang menatap danau dalam waktu lama seperti dia, atau bahkan muntah darah. Orang ini adalah naga sejati, dan inilah kedalaman sarang naga. Mungkinkah dia benar-benar mendapatkan sesuatu? Kata banyak orang membicarakannya. Hanya pada saat berikutnya, tindakan Qin Chen membuat semua orang semakin terdiam, dan dia melihat buah tiba-tiba muncul di tangan Qin Chen, dan kemudian dia menggigit dan mulai makan. Sialan, dia benar-benar makan buah di sini. Salah. Pada saat berikutnya, mata semua orang membulat, karena mereka dapat melihat bahwa apa yang dimakan Qin Chen adalah buah kekacauan. Pada buah, udara kacau yang mengepul meresap ke tubuh Qin Chen. Memelihara tubuh fisiknya, dan ada jejak kekacauan dalam buku asal di tubuh Qin Chen. Apakah orang ini gila? Semua orang memandang Qin Chen dengan takjub. Meski buah Void adalah harta karun, namun tidak bisa langsung ditelan. Itu mengandung kekuatan khusus yang bahkan bisa merusak tubuh Sun. Tapi Qin Chen mencibir, tidak khawatir sama sekali. Tidak ada yang melihat bahwa kekuatan totem hitam tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Kekuatan totem memancarkan aura yang perkasa, dan kekuatan khusus dalam buah Void sedikit menghancurkan, dan menghilangkan, akhirnya, kekuatan ini langsung memasuki tubuh naga Qin Chen dan menjadi bagian dari kekuatan fisik Qin Chen. Akhirnya, setelah menyerap buah kekacauan, buku asal di tubuh Qin Chen dipenuhi dengan aura kekacauan yang mengepul, menjadi lebih dalam dan luas. Qin Chen dapat merasakan bahwa beberapa perubahan telah terjadi dalam buku asalnya, tetapi dia tidak dapat mengetahui perubahan spesifiknya. Qin Chen menghela nafas lega,
membuka matanya, lalu berdiri dengan damai. Ini mengejutkan semua orang. Mereka semua mendengar bahwa buah Void tidak dapat ditelan dengan mudah. Setelah tertelan, pasti akan menyebabkan kerusakan fisik, tetapi Qin Chen tidak terluka. Mungkinkah buah kekacauan ini tidak berpengaruh pada tubuh naga sejati? Atau alasan apa? Tepat ketika semua orang bingung, Qin Chen telah tiba di tempat seseorang yang berdiri dan berkata dengan heran, "Apa yang ingin kamu lakukan?" Qin Chen saling memandang sambil tersenyum, dan berkata, "Jangan gugup, ketika Anda berada di sini untuk pertama kalinya, ini bukan tempat bagi Anda untuk memancing di danau ini. Saya ingin bertanya apa yang Anda semua lakukan. Ayo, keluarkan hukum dan rantai dewamu. Biarkan saya melihat apa yang sedang terjadi." Kata Qin Chen tersenyum, dengan tatapan manusia dan hewan yang tidak berbahaya, tetapi di mata yang mulia itu sama menakutkannya dengan iblis. "Huff, mengapa menyuruhku menarik rantai hukum dan dewa? Aku memberitahumu, aku adalah anggota klan hantu surgawi, dan klanku memiliki kekuatan besar untuk datang ke sini, jangan sembarangan memindahkanku." Kata klan hantu itu belum selesai berbicara, Qin Chen langsung menamparkan wajahnya dengan tatapan dingin, menyeringai dengan gigi tajam dan berkata, "Omong kosong, biarkan kamu menarik rantai dewa hukum tarik ke atas saat kamu bangun. Apakah kamu ingin mati? Apakah Anda pikir saya tidak melihat niat membunuh di mata Anda sekarang?" Qin Chen mencibir, "Jika kamu tidak ingin mati, lakukan saja apa yang aku katakan." Dengan aura pembunuh, Qin Chen menatap pihak lain dengan mata dingin. Ekspresi di matanya sama sekali tidak menempatkan pihak lain di matanya. Ini membuat hati orang ini marah, dan dia ingin melompat dan melawan Qin Chen dengan putus asa. Namun, dia masih ditekan, karena dia tahu bahwa bahkan jika dia melompat dan mati-matian, dia tidak bisa menjadi lawan Qin Chen, dan bahkan Qin Chen bisa melukainya dengan serius dengan tamparan. Dia hanya bisa menanggungnya. "Yang mulia ini jangan keterlaluan," kata orang kuat di Zun di samping, wajahnya sangat suram, karena menjadi sombong di sini tidak hanya mempermalukan penguasa ras hantu, tetapi juga mempermalukan semua orang. "Berlebihan, mengapa saya tidak berpikir begitu?" Kata Qin Chen menyentuh hidungnya dan menatap orang lain. "Oke, jangan katakan apapun." Orang lain berkata dengan suara yang dalam, "Kamu hanya ingin tahu apa yang kami lakukan. Danau yang Anda lihat sekarang memiliki harta yang berharga. Selama Anda memadatkan hukum dan rantai dewa Anda sendiri menjadi seutas tali, Anda bisa masuk jauh ke dalam danau jiwa ini. Jika ingin mendapatkan harta karun, Anda bisa menyusup ke rantai hukum dan dewa. Tidak perlu terlalu agresif." "Oh, memancing harta karun besar." Mata Qin Chen berkedip. Dia telah melihat orang-orang ini agak aneh. Dia tidak menyangka akan memancing harta karun. "Lalu mengapa kamu tidak langsung pergi ke danau jiwa ini untuk mengambil harta?" "Huff, apakah kamu sengaja atau kamu benar-benar tidak tahu? Danau jiwa ini sangat aneh. Siapapun yang masuk akan langsung dimusnahkan." Seseorang mencoba menyelinap ke dalam danau jiwa ini sebelumnya, tetapi berubah menjadi ketiadaan dan jiwa itu terlepas. Berbicara tentang memasuki danau ini, bahkan jika Anda mencoba memancing air jiwa ini, Anda akan terbunuh di tempat. Jika Anda memiliki kepercayaan pada kekuatan Anda sendiri, Anda dapat mencobanya. Kata Qin Chen sengaja membidik pria klan hantu itu dengan angkuh, hanya untuk mengetahui beberapa berita dari orang-orang ini. Sekarang dia mendengar keajaiban danau jiwa ini, hati Qin Chen juga sedikit terkejut. Bahkan jika seorang idiot datang ke sini, Anda dapat merasakan bahwa air jiwa di danau jiwa ini sangat menakutkan, mengandung kekuatan jiwa, yang pasti merupakan harta karun, dan kebanyakan orang datang ke sini, sangat takut memasukinya. Tapi sekarang Qin Chen mengerti bahwa bukan karena orang-orang ini tidak ingin mengambil danau jiwa ini,
Tetapi danau jiwa ini sangat berbahaya dan tidak dapat diambil sama sekali. Ini sedikit mirip dengan Nether Galaxy. Karena air di Nether Star River tidak dapat diambil sama sekali, bahkan yang mulia pun dapat dirusaknya. Bagaimanapun, galaksi Nether sangat luas, tetapi danau jiwa ini jauh lebih kecil daripada galaksi Nether. Saya akan mencoba, kata Qin Chen berkilat, dan dia segera memacu kekuatan cakram giok keberuntungan semesta. Qin Chen merasa bahwa cakram giok keberuntungan semesta bergetar tiba-tiba, dan air di danau jiwa di depannya akan segera diambil oleh Qin Chen. Tentu saja, Qin Chen sangat bersemangat. Pada awalnya, Nether Star River tidak dapat direbut oleh orang lain, tetapi cakram giok miliknya berbeda. Kali ini danau jiwa tampaknya sama. Meskipun sangat sulit untuk diambil, itu pasti bisa diambil. Namun, Qin Chen tidak melakukan ini, dan rahasia ini belum bisa diungkapkan. Tarik rantai hukum dan dewamu dan lihatlah. Kata Qin Chen terus menghadapi klan hantu itu. Klan hantu yang mulia menjadi gila, mengapa Qin Chen terus menatapnya? Teman kecilku, tahukah kamu bahwa untuk menemukan harta karun di danau jiwa ini, pertama kali menjangkau rantai hukum dan dewa adalah yang paling efektif. Jika Anda mengangkatnya dan masuk, kemungkinan menarik harta karun akan sangat berkurang. Dewa ilahi dari klan Juk berkata dengan sungguh-sungguh. Apakah ini ada hubungannya denganku? Kata Qin Chen tersenyum, saya hanya ingin melihat apakah yang Anda katakan itu benar. Bagaimana jika kamu berbohong padaku? Karena dia memiliki pemikiran untuk melakukan sesuatu dengan Qin Chen sebelumnya, tetapi dia khawatir dia akan kembali tanpa hasil, jadi dia menahannya. Di bawah tekanan Qin Chen, orang-orang dari suku Tiangui mulai menarik rantai hukum mereka sendiri. Dan ketika klan hantu menarik rantai hukum, tiba-tiba, rantai hukumnya tenggelam, seolah-olah ada sesuatu yang tersangkut, dan ujung lainnya seperti menahan sesuatu. Kali ini, Qin Chen tidak perlu berbicara. Dia sendiri dengan cepat menarik rantai hukum, menabrak, dan rantai dewa hukum terus-menerus ditarik. Tiba-tiba, sebuah kotak rumput air sederhana secara bertahap muncul dari permukaan danau jiwa. Benar-benar menangkap harta karun itu. Mata semua orang menatap, dan cahaya berapi-api keluar dari mata mereka. Kotak ini, terjalin dengan tanaman air hitam pekat, seperti ular kurus. Benda ganas ini sangat mirip dengan hantu hitam, berubah menjadi mulut rakus hitam, menuju klan hantu itu, menggigit dengan ganas. Hati-hati, teriak semua master serempak. Klan hantu yang mulia tampaknya telah mempersiapkan diri dengan baik, tongkat hantu yang suram muncul di tangannya, dan dia membantingnya ke mulut rakus. Pada saat benda pembunuh itu terlempar keluar, dia mengayunkan tongkatnya dan meledakkan kepala benda pembunuh itu. Namun, monster itu sangat kuat. Di bawah tongkat, itu meledak ke dalam danau dalam sekejap, tetapi pada saat yang sama, salah satu telapak tangannya yang hitam pekat menyebar dengan cepat, dan langsung menangkap penguasa ras hantu di pantai, dan membantingnya ke arah danau jiwa. Tidak, selamatkan aku. Teriak tuan dari suku He Tiangui mengulurkan tangannya ke Qin Chen yang paling dekat dengannya dengan ngeri, tetapi Qin Chen tidak menyelamatkannya. Master klan hantu ditarik ke dalam danau oleh makhluk ganas itu, dan dia menggelegak, tubuhnya langsung meleleh, dan akhirnya berubah menjadi abu dan menghilang. Adegan mengerikan ini membuat semua orang menghirup udara. Tatapan Qin Chen juga memadat, danau jiwa ini memang menakutkan. Bocah dari klan naga sejati, sebelumnya kamu jelas bisa mengulurkan tangan membantu, tapi hanya menyaksikan klan hantu langit diseret ke dalamnya, apakah kamu tidak punya belas kasihan? Kata yang mulia bumi dari klan Juk menatap Qin Chen, bersenandung dingin, nadanya sangat tidak puas. Apakah kamu pikir aku idiot? Jawab Qin Chen melirik ke sisi lain dengan mengejek, lalu mengapa kamu tidak membantu sebelumnya? Tanya Qin Chen. Aku jauh darinya, hanya kamu yang punya waktu. Kata klan Juk mendengus dingin. Alah, bacot doang, kata Qin Chen melihat ke danau. Setelah kata-kata Qin Chen jatuh,
wajah di Zun Clan Juk tiba-tiba berubah. Namun, setelah kejadian ini, Qin Chen juga menemukan pemahaman baru. Aura naga sejati di tubuhnya dipadatkan dan berubah menjadi rangkaian hukum Dao Dao, dan dengan cepat menyatu ke danau jiwa di depannya. Qin Chen berhati-hati, karena nafas yang menariknya ke danau jiwa ini terkait dengan aura naga sejati. Qin Chen percaya bahwa menggunakan hukum naga sejati, pasti ada beberapa keuntungan. Dan pada saat ini, Qin Chen juga melihatnya, dan seseorang di tempat lain menarik kotak tanaman air, dan tiba-tiba segala macam pembunuhan keluar dari danau jiwa. Makhluk ganas ini, dalam berbagai bentuk, membawa aura kekacauan yang kuat, memberi Qin Chen perasaan kuat bahwa makhluk ganas dan hantu hitam sebelumnya tampaknya adalah makhluk dari sumber yang sama. Semua yang mulia ini meraung dan menampilkan kemampuan terkuat dalam hidup mereka, dan sungai terangkat dan ombak bergulung. Akhirnya, salah satu dari yang mulia ini terseret ke dalam danau jiwa oleh benda pembunuh dan berubah menjadi abu dalam sekejap, sementara yang lain mendapat tangki air untuk masing-masing. Mereka tidak sabar untuk membuka tangki tanaman air. Setelah mereka membersihkan tanaman air, 3 di antaranya mendapat gagang pisau lusuh, dan 1 mendapat cermin bobrok. Yang ketiga ini adalah gulma. Itu semua adalah senjata busuk, benar-benar busuk dan tidak berharga sama sekali. Qin Chen menyusup ke danau jiwa dengan hukum energi naga, dan mulai memahami komposisi danau jiwa sedikit, mencoba menggunakan pengalaman memancingnya di Nether Star River untuk memancing harta karun di danau jiwa. Oleh karena itu, dia tidak merasakan harta karun di dasar danau untuk pertama kalinya, tetapi merasakan pembentukan danau dan nafas air jiwa. Kesadaran Qin Chen benar-benar tenggelam di dalamnya. Ketika Qin Chen membuat pencerahan, ada yang mulia datang terus-menerus di sekitar danau jiwa ini, dan setelah mereka mengetahui situasinya, mereka semua mulai memancing. Setiap kali kotak rumput air dipancing, beberapa orang berhasil menjarah, dan beberapa orang terseret ke dalam danau jiwa dan mati secara tragis di dalamnya. Qin Chen tinggal di sini selama beberapa hari, dan tidak ada hukum dan rantai dewanya yang menembus ke kedalaman danau, dia hanya merasakannya di sini. Saat ini sesosok muncul di kerumunan. Ini adalah master yang sedikit gemuk dengan mata mendengus. Orang ini terlihat tidak berbahaya bagi manusia dan hewan, dan jelas merupakan ras manusia, tetapi aura yang terpancar dari tubuhnya mengubah warna semua orang, karena pemaksaan yang bergulir mengembun. Ini jelas merupakan puncak Dizun. Banyak orang langsung terlihat waspada. Dizun puncak ini memandangi danau di depannya, dengan keterkejutan di matanya, seolah-olah dia mengenali danau jiwa. Sayang sekali, aku khawatir itu tidak baik untukku. Dia berkata sambil menghela nafas, dengan ekspresi serius dan cemburu di matanya. Kemudian, dia menyebarkan rantai hukum dan dewa, dan dengan cepat menyatu ke dalam danau. Begitu hukum dan rantai dewa memasuki danau jiwa berfluktuasi dengan cepat. Ada percikan air, dan di bawah mata semua orang, muncul kotak rumput air yang 2 kali lebih besar dari semua kotak rumput air sebelumnya. Segera setelah itu, dia membawa kotak tanaman air dan langsung pergi, menghilang dalam sekejap, tanpa mengetahui apa yang ada di dalam kotak tanaman airnya. Apakah orang itu bawahan Xiao Yao Supreme? Kata semua orang menyedot udara, ini jelas merupakan raksasa super dalam umat manusia. Xiao Yao tertinggi, Qin Chen juga bergumam, dia sudah terlalu sering mendengar nama ini. Jika ada kesempatan di masa depan, saya bisa melihat pemimpin umat manusia ini. Kata Qin Chen menghela nafas dengan emosi. Selanjutnya, orang bijak terus datang, dan orang bijak terus pergi. Qin Chen terus-menerus merasakan danau jiwa ini, dia menjalankan teknik terlarang jiwa langit, dan tiba-tiba, kekuatan jiwa di danau ini secara bertahap menjadi jelas dalam pikiran Qin Chen. Kekuatan jiwa yang berbeda memiliki atribut yang berbeda. Teknik terlarang jiwa surgawi Qin Chen sangat kuat, mampu mematahkan sebagian besar kekuatan jiwa di dunia,
Tetapi kekuatan jiwa di danau jiwa ini tidak dapat diuraikan oleh teknik terlarang jiwa surgawi. Meskipun tidak dapat diuraikan, analisis sederhana tidak menjadi masalah. Dan dengan perasaan Qin Chen semakin menemukan danau jiwa yang mengerikan. Ketika teknik terlarang jiwa surgawi Qin Chen dikombinasikan dengan rantai dewa hukum benar-benar menembus ke dalam danau jiwa, Qin Chen terkejut. Tidak heran, aku tidak bisa menerimanya sama sekali. Danau jiwa ini tampak biasa saja, namun nyatanya, massa yang terkandung di setiap tetes air sangat berat, dan juga mengandung aura mengejutkan dari primordial chaos, yang mengandung hukum yang menakjubkan. Apa saya salah? Mata Qin Chen berbinar dengan kecemerlangan. Bahkan jika aku tidak bisa menerimanya dengan kekuatanku saat ini, tetapi teknik terlarang jiwa surgawi dan 10.000 alam pohon iblis mungkin dapat menyerapnya. Teknik terlarang jiwa surgawi Qin Chen sangat ajaib. Itu bisa menyerap kekuatan jiwa dari luar, dan pohon iblis dari 10.000 alam juga dapat menyerap kekuatan jiwa. Mungkin, teknik terlarang jiwa surgawi dan 10.000 pohon iblis dunia dapat menyerap kekuatan di danau jiwa. Lakukan apa yang Anda pikirkan, kata Qin Chen menggunakan aura naga sejati di tubuhnya untuk menutupinya, dan pada saat yang sama diam-diam mengoperasikan kekuatan teknik terlarang jiwa surgawi dan pohon iblis 10.000 alam, dan mulai perlahan-lahan menyerap kekuatan danau jiwa. Tetapi ketika Qin Chen mencoba menyerap, kekuatan misterius melonjak, sebenarnya mencegah penyerapan Qin Chen. Ini tidak mungkin, mata Qin Chen terkejut.